Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Saharlina dengan NIM J1A118081. Saya dari Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum gizi yang berjudul besar Pengukuran Antropometri, Food Recall 24 jam, dan Semi FFQ. Baik, kita melangkah yang pertama. Yang pertama itu pengukuran antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros, di mana antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari tubuh. Antropometri sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Pengukuran antropometri yang dilakukan di sini adalah seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas atau lila. Alat untuk melakukan pengukuran antropometri di sini adalah timbangan berat badan digital, mikrotois, dan pita lila. Baik, di sini saya tidak melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar lengan atas. Saya hanya menanyakan kepada responden. Di sini saya akan hanya menjelaskan mengenai cara pengukurannya. Yang pertama itu berat badan. Periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di setel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran orang tersebut. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat dengan timbangan pengukuran. Terus kita melangkah pada tinggi badan. Caranya itu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus dan dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, terus bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotois. Selanjutnya, cara pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pertama itu pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang diukur. Orang yang diukur berdiri tegak memandang lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau lengan kanan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat. Terus dan meletakkan lengan bawah di tengah tubuh, di depan tubuh. Ukuran, cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tali. Baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Selanjutnya kita melangkah pada Food Recall 24 jam. Food Recall dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai metode pencatatan makanan, merupakan salah satu metode pencatatan makanan survei konsumsi pangan yang bersifat prospektif. Food Recall 24 jam adalah metode SKP atau survei komponen makanan, survei konsumsi pangan, yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam atau dalam sehari. Terus kemampuan mengingat adalah menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktual. Prinsip metode Food Recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Survei konsumsi gizi individu lebih disarankan menggunakan recall 24 jam. Konsumsi gizi dikarenakan dari sisi kepraktisan dan kevalidan data masih dapat diperoleh dengan baik selama yang melakukan terlatih. Baik, di samping adalah proses wawancara
food recall hari pertama dan hari kedua. Mungkin proses wawancara ini saya buat singkat ya, karena kan kita membutuhkan juga waktu yang lama. Baik, mungkin nama makanan apa yang dimakan pada waktu pagi? Nasi, Ya, sayur bening, ya. ikan goreng, dan tumisan. Tumisan ini tumisan apa ya? Tumisan pepaya. Ani, kalau Ani? Nasi sama ikan goreng. Baik, saya kembali lagi. Mungkin kemarin saya sudah datang untuk mewawancarai mengenai food recall 24 jam, dan di sini saya kembali lagi untuk menanyakan hal yang sama seperti yang kemarin. Tapi di sini yang dihitung itu makanan kemarin ya. Karena ini yang kemarin kan kita hitung makanan yang kemarin dulu, dan sekarang ini kita hitung yang makanan untuk makanan yang kemarin. Jadi mungkin kita langsung saja. Pertanyaan pertama itu waktu pagi itu jamnya berapa ya? Jam 3.20. Kita sama ya? Iya. Terus nama makanan pada sahur itu apa ya? Nasi, Terus sayur bening, terus dan ikan goreng. kalau kita sendiri Ani? Nasi sama ikan goreng. Terus kita melangkah pada semi FFQ. Semi FFQ juga merupakan metode pencatatan makanan survei konsumsi, tetapi memiliki kekhususan dibanding dengan metode food recall. Metode frekuensi makanan ini atau FFQ adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyak ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Ulangan atau repetition diartikan sebagai banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan status asupan gizi subjek dan risiko kesehatan yang menyertainya. Metode frekuensi makan dapat dilakukan di rumah tangga dan juga rumah sakit. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode rumah tangga, di mana rumah tangga ini adalah anggota keluarga saya sendiri, dan saya melakukan wawancara ini pada keluarga saya, anggota keluarga saya, dan saya akan menampilkan proses wawancara yang saya lakukan pada semi FFQ. Bisa kita lihat di samping. Yaitu semi FFQ. Yang pertama, berapa sering Anda mengonsumsi seperti daftar bahan makanan yang ada di lembar kuesioner tersebut. Mungkin yang pertama nasi. Kalau nasi 2 kali sehari, Kalau mie 3 kali per minggu. Kalau kita deh? kalau nasi 2 kali per hari, kalau mie 1 sampai 2 minggu. Baik, mungkin kita melangkah pada yang selanjutnya, lauk hewani seperti ayam. Baik, mungkin ukuran porsinya itu seperti nasi berapa sendok kita makan? 3 sendok. Kalau Ani? 3 sendok. Kalau seperti mie Indomie itu kadang berapa bungkus? 1 bungkus? 1 bungkus ya? Iya, Kalau kita Ani? 1 bungkus. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengukuran antropometri food recall 24 jam dan semi FFQ. Saya ucapkan assalamualaikum.